Memperkenalkan, nama saya Hafiz Abdan Haki dengan NPM 11122310032. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertanyaan nomor satu itu adalah sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit melakukan kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemupukan dan pemanenan tanari buah segar atau TBS. Setelah dipanen, TBS diolah menjadi minyak kelapa sawit atau CPO di pabrik milik perusahaan. Pertanyaannya adalah, analisis kegiatan mana yang termasuk aktivitas agrikultur menurut PSAK 241 dan kegiatan mana yang tidak termasuk aktivitas agrikultur. Berikan alasan berdasarkan definisi aktivitas agrikultur. Analisis apakah TBS dan CPO keduanya dapat dikategorikan sebagai produk agrikultur menurut PSAK 241. Jelaskan alasan Anda. Jadi jawabannya adalah yang pertama, aktivitas yang termasuk dan tidak termasuk aktivitas agrikultur menurut PSAK 241. Yang termasuk itu ada beberapa poin tadi, ada penanaman kepala sawit, ada pemeliharaan tanaman, ada pemupukan dan pemanenan TBS. Alasannya, menurut PSAK 241, aktivitas agrikultur adalah pengelolaan transformasi biologis aset biologis atau tanaman hidup hingga menghasilkan produk agrikultur pada titik panen. Jadi menurut PSAK itu pengelolaan transformasi biologis hingga menghasilkan pada titik panen gitu. Terus yang kedua itu yang tidak termasuk aktivitas agrikultur, yaitu pengolahan TBS menjadi CPO di pabrik. Alasannya, kegiatan ini merupakan proses manufaktur atau pengolahan setelah panen, sehingga tidak lagi termasuk aktivitas agrikultur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Asal Gunawan dengan NPM 111223104. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal 1.b, yang dimana pertanyaannya yaitu analisis apakah TBS dan CPO keduanya dapat dikategorikan sebagai produk agrikultur menurut PSAK 241. Jelaskan alasan Anda. Nah, untuk jawabannya yaitu menurut PSAK 241, TBS atau tanaman buah segar termasuk produk agrikultur karena merupakan hasil panen yang diperoleh langsung dari aset biologis. Nah, pohon aset biologisnya itu pohon kelapa sawit. Nah, sebaliknya untuk CPO, crude palm oil, tidak termasuk produk agrikultur karena merupakan hasil pengolahan lanjutan dari TBS setelah panen. Nah, di mana menurut PSAK 241 hanya mengatur aset biologis dan produk agrikultur sampai titik panen. Setelah TBS diolah menjadi CPO, produk tersebut berada di ruang lingkup PSAK 241 dan diperlakukan sesuai standar akuntansi persediaan. Dengan demikian, TBS adalah produk agrikultur, sedangkan CPO bukan produk agrikultur. Baik, itu menurut PSAK 241. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya ke soal nomor 2. Untuk berikutnya saya akan melanjutkan ke soal 2. Untuk soal 2, PT Sapi Makmur mengelola peternakan sapi potong. Selama masa pemeliharaan, berat sapi meningkat secara signifikan sehingga nilai ekonominya juga meningkat. Pertanyaan, analisis bagaimana proses transformasi biologis pada sapi tersebut menciptakan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Mengapa perubahan tersebut menjadi fokus utama dalam PSAK 241? Untuk jawabannya, transformasi biologis pada sapi terjadi melalui proses pertumbuhan dan peningkatan kualitas selama masa pemeliharaan. Bertambahnya berat badan dan kesehatan sapi menyebabkan nilai ekonominya meningkat, sehingga perusahaan memperoleh manfaat ekonomi berupa potensi pendapatan yang lebih besar saat sapi dijual. Untuk PSAK 241 berfokus pada transformasi biologis karena perubahan tersebut merupakan sumber utama penciptaan nilai dalam aktivitas agrikultur. Oleh karena itu, peningkatan nilai aset biologis perlu diakui dan diukur agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, dalam kasus perusahaan pembudayaan ikan nila sebagai ikan nila hasil panen dijual kepada pelanggan dan sebagian lagi digunakan sebagai indukan atau menghasilkan bibit ikan baru.
kedua tujuan tersebut tetap termasuk dalam ruang lingkup PSAK 241. Penjualan ikan hasil panen merupakan tujuan yang secara langsung disebutkan dalam definisi aktivitas agrikultur, yaitu menghasilkan aset biologis atau produk agrikultur untuk dijual. Sementara itu, penggunaan sebagian ikan sebagai indukan juga termasuk aktivitas agrikultur, karena ikan tersebut masih dikelola melalui proses biologis. Untuk menghasilkan aset biologis baru berupa bibit ikan, aktivitas reproduksi tersebut merupakan bagian dari transformasi biologis yang menjadi fokus utama dalam PSAK 241. Dengan demikian, baik ikan yang dijual maupun ikan yang digunakan sebagai indukan sama-sama berada dalam ruang lingkup PSAK 241 selama masih terkait dengan pengelolaan aset biologis. Suatu perusahaan hortikultural menanam pohon jeruk, setelah panen buah jeruk langsung dijual ke pasar tanpa proses lebih lanjut. Pada perusahaan lain, buah jeruk diolah menjadi jus kemasan sebelum dijual. Pertanyaannya, identifikasi aset biologis dan produk agrikultur pada kedua perusahaan tersebut. Yang B, menurut saya, apakah nilai tambah yang timbul dari proses pengelolaan menjadi jus kemasan berasal dari transformasi biologis atau aktivitas manufaktur? Berikan alasan yang didukung konsep PSAK 21. Menurut saya, jawabannya adalah untuk menjawab soal A dan B. Menurut PSAK 241 pada perusahaan hortikultural, aset biologis adalah pohon jeruk, karena merupakan tanaman hidup yang menghasilkan manfaat ekonomi. Buah jeruk yang dipanen merupakan produk agrikultur. Jika buah jeruk langsung dijual, maka prosesnya hanya sampai pada hasil panen. Namun jika buah jeruk diolah menjadi jus kemasan, status produk agrikultur hanya sampai pada buah jeruk yang dipanen. Jus kemasan merupakan produk hasil manufaktur, bukan produk agrikultur. Nilai tambah dari jus kemasan berasal dari aktivitas manufaktur, bukan transformasi biologis. Transformasi biologis hanya mencakup proses alami pada tanaman atau hewan hidup seperti pertumbuhan, perkembangan, dan produksi buah. Setelah panen, kegiatan seperti memeras, mencampur, dan mengemas merupakan proses pengolahan oleh manusia sehingga termasuk aktivitas manufaktur. Di sini saya akan membacakan nomor 5 bagian A. Argumentasi atas pendapat yang muncul. Pendapat 1, Direktur Produksi. Pendapat Direktur Produksi kurang tepat. Susu segar yang diperoleh langsung dari sapi perah memang merupakan produk agrikultur karena berasal dari aset biologis pada saat panen. Namun susu UHT, keju, dan yogurt merupakan hasil pengolahan lebih lanjut dari susu segar. Produk-produk tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai produk agrikultur menurut PSAK 241, melainkan produk manufaktur yang mengikuti standar persediaan. Yang kedua, pendapat 2 Direktur Keuangan. Pendapat ini juga kurang tepat. Aktivitas agrikultur hanya mencakup kegiatan pengelolaan aset biologi seperti pemberian pakan, vaksinasi, inseminasi buatan, dan pemeliharaan sapi hingga menghasilkan susu. Pendapat 3, Kepala Akuntansi. Pendapat Kepala Akuntansi merupakan pendapat yang paling sesuai dengan PSAK 241. Standar ini berlaku sampai titik panen, yaitu ketika susu diperoleh dari sapi perah. Pendapat 4, Pemegang saham. Narasi jawabannya, pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Memang benar bahwa susu berasal dari transformasi biologi sapi perah. Namun, keuntungan dari penjualan keju dan yogurt tidak hanya berasal dari transformasi biologis. Keuntungan tersebut juga dipengaruhi oleh proses pengolahan, biaya produksi, teknologi, pengemasan, distribusi, dan strategi pemasaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Putra Suherman. Di sini saya akan menjawab mengenai kesimpulan mengenai hubungan antara aset biologis, transformasi biologis, panen, produk agrikultur, dan produk pengolahan dalam industri peternakan sapi perah, yaitu sebagai berikut. Dalam industri peternakan sapi perah merupakan aset biologis yang mengalami transformasi biologis melalui pertumbuhan, pemeliharaan, dan reproduksi. Transformasi biologis menghasilkan manfaat ekonomi berupa peningkatan produktivitas dan kemampuan menghasilkan susu. Ketika susu diperoleh dari sapi, terjadilah proses panen ataupun harvest.
Susu yang dihasilkan pada saat panen merupakan produk agrikultur yang masih berada dalam ruang lingkup PSAK nomor 241. Namun ketika susu tersebut diolah lebih lanjut seperti menjadi keju, susu UHT ataupun yogurt, produk tersebut berubah menjadi produk manufaktur dan tidak lagi termasuk produk agrikultur. Nah, dengan demikian PSAK nomor 241 mengatur aset biologis, transformasi biologis, dan produk agrikultur sampai titik panen saja. Nah, sedangkan proses pengolahan setelah panen mengikuti standar akuntansi yang mengatur mengenai persediaan ataupun aktivitas dari manufaktur sendiri. Jadi transformasi biologis menciptakan produk agrikultur, sedangkan pengolahan pasca panen itu menciptakan produk manufaktur yang berada di luar ruang lingkup PSAK nomor 241. Sekian penjelasan dari saya dan sekian juga jawaban-jawaban mengenai tugas dari teori akuntansi kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.